Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil pengerjaan makalah kelompok kami tentang Islam di Filipina. Sebagai gambaran umum, teman-teman, Filipina itu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, terdiri lebih dari 7.000 pulau dengan ibu kotanya yaitu Manila. Filipina sendiri juga memiliki populasi lebih dari 110 juta orang. Filipina kaya akan keragaman budaya yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial Spanyol dan Amerika. Bahasa resmi negara ini adalah Tagalog dan Inggris. Namun banyak bahasa daerah juga yang digunakan. Sejarah Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 ketika para pedagang muslim dari Arab dan Indonesia memperkenalkan agama ini ke wilayah tersebut, terutama di Mindanao dan Pulau Sulu. Pada abad ke-15 dan ke-16, kerajaan Islam seperti Kerajaan Sulu dan Maguindanao muncul sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Namun, ketika Spanyol mulai menjajah Filipina pada tahun 1565, mereka berusaha menyebarkan agama Katolik dan menguasai wilayah Muslim. Hal ini memicu konflik berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Moro. Setelah penjajahan Spanyol, pemerintah Amerika Serikat juga menghadapi perlawanan dari komunitas Muslim saat mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pemerintahan. Meskipun Islam merupakan agama minoritas di Filipina, komunitas Muslim tetap aktif dalam mempertahankan identitas dan tradisi mereka meskipun masih menghadapi tantangan sosial dan politik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Muslim di Filipina tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka dengan upaya untuk menciptakan atau mencapai otonomi dan perdamaian di wilayah mereka, seperti yang terlihat dalam pembentukan Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Di Filipina sendiri banyak terdapat kepercayaan atau aliran kepercayaan, salah satunya yaitu Islam yang merupakan agama minoritas di Filipina dengan sekitar 5-10% dari total populasi yang menganutnya, terpusat terutama di Mindanao. Komunitas Muslim di Filipina aktif dalam mempertahankan tradisi dan kebudayaan mereka meskipun masih menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan untuk menghidupkan kembali identitas Islam semakin kuat dengan fokus pendidikan dan advokasi hak-hak komunitas Muslim. Alangkah lebih baiknya kita akan sedikit membahas tentang bagaimana masuknya Islam di Filipina, apa saja tantangannya, dan apa saja kendalanya. Keberhasilan BARM dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produk domestik regional bruto atau PDRB dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan akses terhadap pekerjaan dan investasi infrastruktur. Di sektor sosial, keberhasilan BARM dapat diukur melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan seperti partisipasi sekolah yang lebih tinggi dan penurunan kematian ibu dan anak. Dalam konteks politik, stabilitas dan keamanan di wilayah BARM serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik mencerminkan kemajuan dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif. Selain itu, pelestarian budaya dan identitas lokal serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi indikator penting. Dengan menggunakan kombinasi
indikator ini, keberhasilan BARM dapat dievaluasi secara komprehensif, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih harus dihadapi. Yang telah disinggung tadi adanya Perang Moro, yaitu serangkaian konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah kolonial, terutama Spanyol, dan kemudian Amerika Serikat dengan kelompok Muslim di Filipina, terutama di Mindanao dan Kepulauan Sulu. Dimulai sejak abad ke-16 ketika Spanyol berusaha menaklukkan wilayah Muslim dan menyebarkan agama Katolik. Konflik ini berlangsung lebih dari 300 tahun dengan pejuang Moro menggunakan taktik gerilya untuk melawan penjajahan. Setelah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat pada tahun 1898, pertempuran terus berlanjut, termasuk pertempuran besar seperti pertempuran Bud, Dajo, dan Bud Bagsak. Perang ini mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan merusak infrastruktur, serta menciptakan kondisi marginalisasi bagi komunitas Muslim yang masih terasa hingga saat ini. Implementasi bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, menghadapi beberapa kendala utama yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan otonomi dan perdamaian. Yang pertama, tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses terbatas terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menghambat pembangunan ekonomi di wilayah Mindanao. Selain itu, ketidakamanan yang disebabkan oleh kelompok bersenjata termasuk ekstremis menciptakan ketakutan di kalangan warga dan menghalangi investasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan otonom. Persaingan politik antara kelompok-kelompok Muslim seperti MILF dan MNLF, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mempersulit kolaborasi dalam pembangunan. Selain itu, proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke BARM membutuhkan koordinasi yang baik untuk mencegah penundaan dalam implementasi kebijakan ini. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan kerjasama yang baik dan erat antara pemerintah BARM dan pemerintah pusat dan masyarakat sipil, dengan harapan BARM dapat menjadi contoh keberhasilan dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah Mindanao. Pembentukan bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau yang disingkat dengan BARM merupakan langkah penting dalam upaya mencapai otonomi dan perdamaian bagi komunitas Muslim di Filipina, khususnya di Mindanao. Proses ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian konferensif tentang bangsa Moro atau yang disingkat dengan CAB antara pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front atau yang disingkat MILF pada tahun 2014, yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar setelah serangkaian konflik bersenjata yang panjang. Pada tahun 2018, Kongres Filipina mengesahkan Undang-Undang Republik Nomor 11054 yang menetapkan BARM sebagai pengganti Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari Majelis Bangsa Moro dan seorang Chief Minister, BARM diberikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih besar, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan. Meskipun memberikan harapan baru, tantangan dan implementasinya seperti kemiskinan dan ketidakamanan masih harus dihadapi. Dengan keterlibatan masyarakat sipil dan kelompok komunitas, diharapkan
BARM dapat menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, sekaligus meraih perdamaian yang berkelanjutan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi via video kelompok kami. Saya izin untuk menyimpulkan sejarah Islam di Filipina dimulai pada abad ke-13-14 ketika pedagang Muslim dari Arab dan Indonesia mulai berdagang di wilayah tersebut. Mereka membawa agama Islam yang kemudian diterima oleh beberapa suku di Mindanao dan Sulu. Pada abad ke-15, Sultanate of Sulu dan Sultanate of Maguendo didirikan, menandai pembentukan negara-negara Islam yang berpengaruh di Filipina. Selama periode penjajahan Spanyol, upaya untuk mengkristenkan penduduk lokal menyebabkan konflik antara Spanyol dan masyarakat Muslim. Meskipun banyak wilayah Filipina yang menjadi Kristen, daerah-daerah di Mindanao dan Sulu tetap mempertahankan identitas keislaman mereka. Setelah kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan hak-hak masyarakat Muslim kembali muncul. Pada tahun 1970-an terjadi ketegangan yang meningkat yang mengarah pada gerakan separatis seperti MNLF dan MILF. Proses perdamaian dan otonomi untuk wilayah Muslim terus berlangsung hingga saat ini dengan upaya menciptakan BARM pada tahun 2019. Secara keseluruhan, sejarah Islam di Filipina mencerminkan perjalanan panjang, interaksi budaya, konflik, dan perjuangan untuk pengakuan identitas yang terus berlanjut hingga saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Prayoga M. Hum sebagai dosen pengampu di mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan semuanya. Diharapkan dalam penugasan kali ini saya mendapatkan insight baru dan masukan yang lebih baik untuk kesempurnaan tugas presentasi via video ini. Terakhir, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya Muhammad Izhanil Moir sebagai presenter dalam kelompok ini, dan juga ada rekan saya Naufal Hiban sebagai penulis skrip tentang video ini. Izinkan saya menutup presentasi makalah ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, bareng-bareng yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.